Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Wandi Huang. Makasih yang ditunggu akhirnya tiba juga. Oke, sama-sama bosku. Komentar selanjutnya dari Dedi Hawirman. Lanjutkan bosku, makin seru aja. Oke, siap bosku. Komentar selanjutnya dari Muhammad Hajrul Ilhamijam Haris. Mantap bosku. Lanjut. Komentar dari Gegeng Andika. Tambah babnya Min, tetap setia padamu. Oke bosku. Selanjutnya dari Kreopax. Gak ada kata lain buat abang selain mantep bang. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Damar berkata, berjalan langsung menuju gerbang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Sao segera bertanya. Kepalanya adalah seorang pria berkepala datar mengenakan kacamata hitam, merokok dan terlihat sangat arogan. Orang tua, bagaimana dengan orang-orang? Cepat katakan, jangan tunda waktu kita. Kesabaran kita terbatas. Pria itu menghembuskan cincin asap. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jika kamu menemui dokter, katakan di mana kamu merasa tidak nyaman. Jika kamu di sini untuk membuat masalah, kalau begitu tolong pergi dengan cepat, atau aku akan memanggil polisi. Adalah minuman emosional dan serius. Panggil polisi? Oh Pak Tua, kamu terlalu sensitif. Ayo, karena kamu tidak ingin bersama siapapun, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pria itu menamparkan puntung rokok ke tanah dan menginjaknya lagi dan lagi. Apa yang kamu ingin lakukan? Panggil polisi, pergi dan panggil polisi. Pak Sao buru-buru berkata pada murid di sampingnya. Murid itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya, tapi direbut oleh pria itu. Apa yang kamu panggil polisi? Kami di sini untuk menemui dokter. Pria itu bersenandung. Temui dokter. Tuan Sao tercengang. Damar di sebelahnya juga sedikit menyipitkan matanya. Di sini paman saya tidak dalam kesehatan yang baik. Tolong tunjukkan paman saya. Tolong, jangan khawatir, terlihat baik. Kami akan membayar berapa banyak. Seorang pria paruh baya dalam setelan tonik dan kacamata hitam. Pria itu memiliki ekspresi serius dan berdiri tepat di depan Mr. Shaw. Pria tua Shaw sedikit terkejut melihat pria itu dari atas ke bawah dan benar-benar tidak berpikir ada yang salah dengan pria ini. Silahkan duduk. Tuan Shaw tahu bahwa ini adalah tipuan pihak lain, tetapi dia telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun dan dia tidak akan pernah menolak pengobatan. Pria paruh baya itu duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa tidak nyaman? Tanya Pak Sau sambil mengangkat tangan yang lainnya untuk memeriksa denyut nadi. Aku merasa tidak nyaman di mana-mana. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang. Ya, Tuan Sau sedikit terkejut. Dia memperhatikan denyut nadinya dengan serius, dan setelah beberapa saat wajahnya sangat berubah. Denyut nadi ini, bagaimana mungkin? Guru, ada apa? Murid di sampingnya bergegas maju. Damar juga segera melihatnya. Ini sangat berantakan. Ini sangat berantakan. Aku belum pernah mengalami denyut nadi yang begitu berantakan. Wajah Pak Tua Sau penuh dengan keterkejutan. Tuan, apakah saya masih bisa diselamatkan? Pria paruh baya itu berkata dengan tenang. Denyut nadi yang kacau seperti itu perlu distabilkan dengan jarum api, kemudian amati, cari tahu penyebabnya. Pak, tolong sing-singkan lengan baju Anda, dan saya akan memberi Anda beberapa jarum untuk dilihat, kata Tuan Sao. Ini baik. Pria paruh baya itu juga sangat kooperatif dan langsung menyingsingkan lengan bajunya. Tuan Sao mengambil jarum dan menerapkannya dengan hati-hati, dan gerakannya sangat hati-hati dan serius. Tidak bisa memilih cacat sedikit pun. Bagaimanapun,
Ini adalah praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang terlatih pengobatan selama beberapa dekade dan pengalamannya sangat tua. 3 jahitan ke bawah sangat sempurna. Murid di sebelah menghela napas lega, tapi detik berikutnya, engah, pria paruh baya itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Wajahnya tiba-tiba pucat. Apa? Murid itu tercengang, orang tua Sau bahkan lebih tercengang. Apa yang telah kamu lakukan pada pamanku? Pria di sebelahnya sepertinya mengetahui sesuatu, melangkah maju, meraih Tuan Sau dan berteriak dengan marah. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku hanya menggunakan jarum perak untuk menstabilkan denyut nadinya dan ingin memeriksanya lebih lanjut. Pak Sau sedikit panik dan berkata dengan cepat, "Jarum perak." Pria itu mengeluarkan jarum perak di lengan pria paruh baya itu dan meliriknya. Tiba-tiba matanya melebar dan dia berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar diracuni. Apakah kamu akan membunuh?" "Apa? Keracunan? Ini dari mana asalnya ini? Saya seorang dokter. Saya hanya bisa menyelamatkan Anda, apalagi yang saya bisa mengenal Anda. Bagaimana saya bisa keracunan tanpa alasan?" Xiao tercengang dengan cepat menjelaskan, "Kamu bilang kamu tidak meracuni. Lalu apa yang ada di jarum perak ini?" Pria itu menunjukkan jarum perak itu dengan mata Tuan Xiao. "Tapi saya melihat bercak hijau di jarum perak yang diracuni." "Bagaimana?" Tuan Xiao tercengang. Orang-orang kami telah merekam seluruh proses praktek kedokteran sekarang. Peralatan rumah sakit Anda adalah rumah sakit yang menyakiti orang. Kami berencana untuk menyerahkannya ke pengadilan dan menyerahkannya kepada patroli agar orang tahu siapa Anda. "Benar-benar dokter pembohong yang jelek. Kamu pasti akan hancur," teriak pria itu. Ini, aku tidak berbohong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana jarum perak itu beracun. Aku tidak tahu." Tuan Sau sedang terburu-buru. Yang paling dia hargai adalah wajahnya sendiri. Pikiran tentang kehancurannya yang akan segera terjadi dan kehancuran reputasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun membawa air mata dan air mata gemetar. Tidak dapat menerima kenyataan ini. Melihat ini, mata pria itu berkilat gembira dan dia dengan cepat berkata, "Pak Tua, jika Anda tidak ingin kami pergi ke patroli, selama Anda bersedia bekerja sama dengan saya dengan Pak Tu dan menyerahkan anak laki-laki Anda, hukum mahai, maka masalah ini kami hanya akan berpura-pura itu tidak terjadi. Dan kami dapat menyerahkan rekaman ini kepada Anda. Bagaimana menurut Anda?" Mimpi. Tuan Sau kembali sadar dan menyadari bahwa ini adalah tipuan pihak lain dan segera memarahi orang tua. "Meskipun saya menyukai reputasi saya, tetapi dalam hal semacam ini saya masih dapat membedakan yang benar dan yang salah. Saya akan mengatakannya itu jelas. Bahkan jika saya tidak ingin mati, saya tidak akan memberikan menantu saya kepada Anda. Metode kejam Anda tidak akan berhasil. Mati saja." Begitu kata-kata ini keluar, pria itu sangat marah. "Orang tua bau, jangan makan dan minum baik-baik saja untuk memanggang. Oke, jika itu masalahnya, jangan salahkan kami. Pergi. Segera pergi ke patroli dan tutup rumah sakit. Lalu panggil aku, reporter dari seluruh kota. Laporkan aku siang ini dan malam. Benda ini, aku ingin melihat rumah sakit ini dan peti mati tua ini di berita utama Weibo besok." Pria itu berteriak dengan marah. "Ini baik." Kerumunan berteriak. Kamu, orang tua Sau gemetar karena marah, mencengkram dadanya dengan emosi dan semua orang akan jatuh. "Guru." Murid itu buru-buru mendudukkan pria itu, mencibir lagi dan membuat pria itu berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini suara acuh tak acuh datang. "Tunggu sebentar." Kerumunan berhenti, tetapi dia melihat Damar melangkah maju tanpa tergesa-gesa berkata, "Sebenarnya cairan hijau pada jarum perak bukanlah racun, tetapi obat buta di rumah sakit kami. Bagaimana Anda bisa memperlakukannya sebagai racun? Anda menyebarkan desas-desus seperti itu, lalu pergi ke polisi dan ketika patroli tiba kami akan menjelaskannya dengan jelas. Anda menjebak rumah sakit kami." Begitu kata-kata ini jatuh, semua orang tercengang. Tidak hanya pria itu dan yang lainnya, tetapi juga Tuan Sau dan yang lainnya, semuanya tercengang.
Dalam pengobatan tradisional Tiongkok diharapkan setiap dokter Tiongkok tua akan sangat berhati-hati dengan aroma pengobatan tradisional Tiongkok. Racun pada jarum perak mudah diidentifikasi, bukan racun kompleks, tetapi racun paling murni dari Kiao Yao Chow. Kiao Yao Chow sangat umum dan dia memilikinya di rumah sakitnya. Justru karena inilah Tuan Shao gugup jika petugas patroli datang untuk menyelidikinya. Dia memiliki Kiao Yan Chow di tangannya dan dia pasti tidak akan bisa berkata-kata. Lagi pula, obat ini umumnya tidak cocok untuk dirawat di rumah sakit. Racun Kiao Yan Chow tidak akan menyebabkan kematian, tetapi akan menyebabkan orang mengalami koma yang parah. Namun Tuan Shao terkejut bahwa obat ini disimpan di rumah sakit, bukan untuk pasien, tetapi untuk penelitian saat ini. Racun rumput terpencil jembatan ini tidak memiliki nilai obat sama sekali. Mengapa Damar Said sengaja menggunakannya pada pasien? Kentut, apakah Anda pikir kami tidak tahu pengobatan tradisional Tiongkok? Saya telah belajar sedikit. Racun ini tidak memiliki nilai obat sama sekali, kecuali untuk menyakiti orang. Berhenti membodohi saya di sini. Pria itu mendengus dan berteriak. Jika Anda mengatakan itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa dokter pengobatan Tiongkok Anda masih dalam tahap terjauh dan tak mengerti apa-apa. Apa yang kamu katakan? Pria itu membeku sejenak semakin marah. Apakah tidak jelas apa yang saya katakan? Tingkat pengobatan tradisional Tiongkok Anda terlalu buruk. Tentu saja Anda tidak mengerti nilai obat ini. Anda harus memperhatikannya dengan cermat. Damar berkata acuh tak acuh. Dia melangkah maju untuk menghitung denyut nadi yang lebih rendah untuk pria payuh baya itu, dan mengambil jarum perak dari tangan pria itu yang telah diolesi racun rumput terpencil jembatan, dan menusuk pria paruh baya itu lagi. Bagus, bagus. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kejantanannya tidak ringan dan dia berteriak lagi dan lagi. Damar menutup telinga dan terus menusuk jarum. Engah. Pada saat ini tubuh pria paruh baya itu terengah-engah lagi dan dia memuntahkan seteguk darah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh seseorang? Pria itu menjadi cemas dan berteriak lagi dan lagi. Apa yang kamu terburu-buru? Kami belum menyelesaikan perawatan. Damar berkata dengan tenang, menoleh ke orang tua Shao dan berkata, orang tua, pergi dan siapkan beberapa jarum perak, berikan pasien ini kepadaku. Master Shao tertegun sejenak hanya untuk menyadari bahwa ini adalah Dr. Lin. Dengan dia, pasien seperti apa yang tidak bisa disembuhkan? Oke, tunggu sebentar, aku akan segera mengambil jarumnya. Tuan Shao berlari sendiri mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dan membukanya. Jarum perak bagus. Damar melirik jarum perak di dalam dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Ini adalah jarum perak yang terbuat dari perak murni. Itu diturunkan kepadaku oleh ayahku. Aku tidak akan mengambilnya dan menggunakannya dengan mudah. Hari ini, karena kamu ingin menggunakannya, adikku, aku pasti tidak akan menggunakannya. Pelit, Tuan Shao tertawa. Sesuatu kehormatan berada di sini. Damar tersenyum ringan dan langsung mengambil jarum dan menerapkannya. Tekniknya sangat cepat dan gerakan akupunturnya halus dan mulus dan tidak ada gerakan ekstra. Saat yang dicabut, orang dalam menonton kesenangan, orang awan menonton di ambang pintu. Jatuhnya jarum perak dari Damar membuat pria itu dan Tua Shao dan yang lainnya tercengang. Setelah jarum dijatuhkan, Damar menekan bahu pria itu beberapa kali lagi dan menjatuhkan jarum lainnya. Wow, pria paruh baya itu membuka mulutnya dan meludahkan seteguk muntahan hitam. Oke, Pak Tua Shao dan yang lainnya mengerutkan kening. Wajah pria itu sangat berubah. Muntah ini sengaja dimakan oleh pria paruh baya sebelumnya, dan karena inilah Tuan Shao mendengar denyut nadinya yang telah kacau. Oke, dia baik-baik saja sekarang. Damar menutup jarum dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan tidak apa-apa. Berapa umurmu? Saya pikir dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Pria itu tidak mau dan berteriak dengan gigi terkatup.
Kalau begitu kenapa aku tidak memanggil petugas patroli? Mari kita minta dokter pada petugas patroli untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada pria ini untuk melihat apakah ada yang salah dengannya. Damar berkata dengan tenang dan mengeluarkannya telepon. Kamu, pria itu terburu-buru dan ingin melangkah maju, tetapi dihentikan oleh pria paruh baya dengan satu tangan. Jangan bertindak gegabah, kata pria paruh baya itu dengan suara serak. Tapi pria itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi pria paruh baya itu merendahkan suaranya. Kami mengalami masalah yang sulit, orang ini sulit untuk dihadapi, ayo pergi. Pria itu memandang Damar dan kemudian pada pria paruh baya itu, masih marah dan menggeram. Apa yang akan kamu lakukan? Begitu banyak sampah, masalah besar bukanlah bermain dengan mereka. Lakukan, bawa mereka untukku turun. Setelah berbicara, pria itu langsung menyerang Damar. Orang-orang di belakangnya semuanya bergegas menuju lelaki tua Shao dan muridnya. Tuan Shao belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur lagi dan lagi. Panggil seseorang, telepon seseorang, kemudian panggil polisi. Ini baik, murid itu bergemetar dan segera berbalik dan berlari untuk memanggil seseorang. Tetapi tindakan orang-orang ini begitu tiba-tiba sehingga hampir tidak mungkin untuk diwaspadai. Orang tua bau, ikut dengan kami. Jika kamu tidak menyerahkan Mahai, ini belum berakhir. Satu orang berteriak langsung menahan leher Mr. Shao. Selanjutnya adalah kamu, bocah. Pria itu memarahi menampar wajah Damar dengan tamparan, berniat untuk memukul anak itu terlebih dahulu dan mengeluarkan amarahnya. Tapi sebelum dia bisa menampar tangannya, kaki Damar sudah menendang perut pria itu dengan kejam. Ledakan. Pria itu terbang ke belakang, menghancurkan gerbang, berguling ke tanah, dan terus-terus menangis. Apa? Semua orang tercengang. Pria paruh baya melihat ini wajahnya menjadi gelap. Memandang pria dewasa dengan satu tendangan kekuatan kaki ini bukankah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok? Siapa yang mulia? Pria paruh baya itu bertanya dengan suara serak. Menyadari bahwa situasinya tidak baik, aku seharusnya menanyakan kalimat ini padamu kan? Siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di sini? Mengapa kamu mencari Mahai? Tanya Damar dan kami. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Siapa kami? Saya khawatir yang mulia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kamu, Sekte Kono. Sebelum pria itu selesai berbicara, Damar berteriak langsung. Ketika kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi pucat dan menatap Damar dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu sekolah Kono? Itu, pria paruh baya itu segera bertanya. Sepertinya Sekte Konomo yang melakukannya. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Aku awalnya tidak ingin memprovokasi Sekte Kono, tetapi karena kamu menggeretak di sini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah berbicara, Damar berjalan menuju orang-orang ini. Urus dia dulu. Pria paruh baya itu merasa salah dan langsung berteriak. Semua orang segera bergegas menuju Damar. Semua jenis tinju menyapa Damar. Tapi bagaimana Damar bisa menghadapi orang-orang ini? Namun, orang-orang ini mengikuti jejak pria itu di awal. Jatuh ke tanah satu persatu, terus-menerus bergabung, dan benar-benar kehilangan efektivitas tempur mereka. Wajah pria paruh baya itu pucat dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Kekuatan tampur Damar berada di luar imajinasi. Situasinya di luar kendali. Berhenti. Pada saat ini teriakan menyebar. Damar melihat hanya untuk menemukan bahwa orang yang telah menangkap lelaki tua itu, Shao, tiba-tiba mengambil gunting di atas meja untuk di sebelahnya, meletakkannya langsung di leher lelaki tua itu dan berkata dengan cemas, jika kamu berani mengacau, saya akan mengakhiri hidup lelaki tua ini. Ketika adegan ini muncul, pria paruh baya itu sangat marah. Idiot, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Pria itu tercengang. Tepuk, lalalala. Pada saat ini sejumlah besar murid dari pusat medis bergegas ke aula belakang dan mengepung orang ini dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan lepaskan guruku. Jangan sakiti guruku. Hentikan sekarang juga. Orang-orang berteriak satu demi satu. Suasana adegan segera berubah.
ini. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu aja di video selanjutnya bos ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.